Alasan kamu gak pernah percaya diri sama diri kamu sendiri, tahu gak gara-gara apa? Karena kamu terlalu memandang orang lain itu di atas kamu. Jadi ibarat hierarki, kamu tuh menganggap bahwa orang lain itu di atas kamu. Dari segi fisik kamu tuh ngerasa kalah, dari segi finansial kamu ngerasa kalah, dari segi mental kamu ngerasa kalah, dari segi kayak kamu lihat orang pinter banget, kenapa aku bodoh, kamu ngerasa kalah. Ya itu boleh, tapi itu yang bikin kamu tuh gak percaya diri. Kamu jangan fokus sama hal yang sudah terjadi. Kamu fokuskan aja gimana caranya kalian tuh bisa ngejar itu gitu loh. Misalkan contohnya kalian ada di satu lingkungan di mana orang-orang tuh pintar. Ini hal yang penting. Ini salah satu hal yang penting. Kenapa kalian gak bisa percaya diri? Karena kalian tuh berada di lingkungan yang salah. Nah, kebanyakan dari kalian yang gak bisa percaya diri berada di lingkungan yang salah. Coba kalian lihat lagi. Kalian berada di lingkungan yang ketika kalian berprogres, kalian mau bergerak, kalian dihujat nggak? Kalian kayak dihina nggak? Dibecandain nggak? Kalian kayak ngapain sih lu kayak orang bego, kayak orang tolol? Lu begitu nggak? Kalau lu berada di lingkungan tersebut, itu penyebab lu tuh nggak percaya diri. Gimana caranya? Jauhin lingkungan tersebut. Nggak apa-apa, lu nggak usah mikir bahwa lu tuh mati kalau lu sendiri. Enggak ya, nggak. Ketika lu berada di kehidupan yang nyata nanti, semuanya lu jalanin sendiri. Jangan ketika lu lagi berusaha untuk berproses, lu dengerin omongan orang yang gak kasih makan lu. Atau even lu dengerin omongan orang yang gak ngerti visi misi lu tuh apa. Gimana cara biar lu percaya diri? Fokus aja. Contohnya, kejar public speaking dulu. Lu untuk percaya diri, lu harus bisa ngerti apa kelebihan dalam diri lu. Sekarang kalau lu oke lah, kita ngomong beneran lu anak umur belasan yang atau 20-an awal yang belum ngerti lu tuh di mana. Lu belum bisa cari uang, lu belum bisa apa-apa. Lu harus kejar satu skill di mana lu tuh punya kelebihan di situ. Contohnya lu main game, gak apa-apa, it's okay, lu main game. Lu punya kelebihan, lu mau imo misalkan. Tapi yang menghasilkan ya. Kalau cuma imo aja tapi nggak menghasilkan, ya menurut gue sama aja bullshit gitu. Lu harus punya satu kelebihan di mana kelebihan tersebut ini bisa lu banggakan. Contohnya, misalkan belum punya apa-apa tapi lu bisa public speaking, lu pinter ngomong sama orang asing, lu berani untuk approach cewek, ngajak kenalan cewek, berani untuk ngajakin orang random tuh ngomong. Itu tuh suatu kemajuan loh. Jadi lu harus punya suatu kelebihan seperti itu. Ketika lu udah punya kelebihan seperti itu, baru lu improve. Pelan-pelan aja. Lu jangan ngelihat orang lain tuh ngerasa lu di bawah gitu. Jangan pernah berasa seperti itu. Semua orang tuh punya value-nya masing-masing. Cuma belum kebentuk aja. Jadi ingat sekali lagi, Bang, gimana caranya biar gua itu percaya diri? Nah, ini lu dengerin baik-baik ya tadi gua omongin ya. Lu percaya diri sekarang? Iya apa enggak? Itu karena lingkungan lu juga. Tadi yang gue bilang, jangan takut untuk ninggalin lingkungan lu yang toksik. Untuk percaya diri, lu harus tahu value dari diri lu. Lu belum tahu value apa, makanya lu cari tahu. Belajar public speaking, belajar semua hal ketika lu masih muda. Ada orang bilang belajar di satu hal itu lebih baik daripada pelajari banyak hal. Menurut gua salah. Menurut gua untuk di awal lu harus jadi generalis dulu, untuk lu tahu lu bidangnya tuh dicocok di mana gitu loh. Karena kan kita nggak tahu cocoknya kita tuh di mana. Lu harus coba semua hal dulu. Ketika nanti ada hal-hal yang memang lu rasa cocok di situ, baru lu fokusin di situ. Jangan di awal lu cuma fokus sama satu hal aja. Belum tentu kan itu bidang lu gitu loh. Lu nggak tahu bidang lu tuh di mana. Kalau gua sesuai dengan pengalaman gua sendiri, gua dulu orangnya introvert banget. Mau ngomong sama orang aja gemeter, lutut gua gemeter, ngomong depan kelas tuh gemeter kaki ya. Tapi sekarang apa? Gue berani ngomong begini, gue berani ngomong depan banyak orang, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang. Gue ngomong depan kamera seperti ini, gue berani. Gimana caranya? Gue tahu value gue. Gue tiap hari belajar, gue mikir, kalau misalkan gue nggak belajar ngomong, gue nggak belajar public speaking, gimana caranya gue itu bisa untuk membuka banyak peluang? Gue kasih tahu kalian satu hal ya. Satu hal yang membuka banyak peluang di hidup gue itu adalah bisa public speaking. Ketika lu bisa public speaking, lu bisa untuk menjelaskan kelebihan lu. Lu bisa untuk, misalkan contohnya lu jualan, lu bisa untuk menjelaskan kelebihan produk yang lu jual. Atau lu bisa untuk bertemu orang-orang baru yang nanti akan bantu lu ke depannya. Jadi banyak sekali hal yang lu bisa dapatkan ketika lu bisa public speaking. Lu jangan berpikir bahwa, saya nggak suka public speaking, saya nggak suka hidup di depan kamera, atau saya nggak suka ngomong sama banyak orang. Iya, kalau lu orang kaya, atau lu anak orang kaya yang udah nggak perlu kerja lagi. Tapi kenyataannya kan lu masih miskin. Kenyataannya lu masih belum punya apa-apa. Even lu kaya pun yang kaya orang tua lu. Jadi nggak usah ngerasa kaya kalau orang tua lu yang kaya ya, karena sebenarnya lu deep down tahu itu harta mereka. Dan lu harus bisa untuk membangun legasi lu sendiri. Lu harus bisa membangun dinasti lu sendiri. Karena kalau misalkan hidup lu nggak dapetin sesuatu dari apa yang lu usahakan sendiri, lu percaya sama gua, hidup bakal kosong. Tapi kembali lagi ya, untuk percaya diri lu harus ngerti value lu. Gimana caranya ngerti? Jauhin orang-orang yang berusaha untuk jatuhin value lu. Karena lu percaya apa yang lu dengerin dari orang-orang sekitar lu, itu yang akan jadi kepercayaan lu nanti. Ketika lu dengerin omong-omongan orang di sekitar lu yang gak percaya sama lu juga pasti gak akan percaya sama diri lu sendiri. Makanya gue bilang untuk gimana pintar-pintar pilih lingkungan. Kalau gak ketemu lingkungan yang bagus, gak usah ada lingkungan lah, gak usah temen, gak usah lah. Lu kalau berteman sama orang yang kerjanya bikin lu makin down, bikin lu makin gak berkembang, mending gak usah temenan sama sekali. Gue kasih tahu sekali lagi, hidup lu nanti ketika lu punya anak, lu punya istri, yang ngurusin tuh lu, bukan temen lu, atau hal-hal semacam itu, atau mungkin orang-orang terdekat yang lain. Hidup yang jalanin lu, susah lu yang tanggung sendiri, senang ya lu tanggung sendiri. Lu jangan berpikir bahwa saya punya kok temen yang dia tuh memang niatnya bagus. Lu harus lihat, lu harus tahu temen tuh setemen apa sih. Maksudnya kita cari temen yang benar-benar temen tuh susah ya. Temen tuh ya mungkin ada yang lu anggap dekat ya, tapi coba lu lihat lagi, temen lu suka nggak lihat lu maju? Temen lu ketika lihat lu berprogres, dia seneng nggak? Apa dia nunjukin muka nggak enak? Apa dia nunjukin pengen
narik lu ke bawah lagi, lu harus bisa untuk menelaah itu. Yang paling penting menurut gue tuh lingkungan sih, sumpah lingkungan. Lu kalau misalkan sekarang nggak pede tapi lu berada di lingkungan yang maksa lu untuk maju, kayak lu nggak bisa public speaking, lu ketemu orang kayak gue nih, kayak gue paksa lu untuk public speaking terus, ngobrol sana sama orang, ngobrol sana begini, harus belajar begini, lu akan percaya diri. Tapi ketika lu ketemu orang yang ketika lu ajak orang ngobrol atau public speaking, dia bilang, lu kayak orang bodoh public speaking gini-gini, lu ngomong kok belibet, kok begini, kok begitu. Jadi lu selalu ada aja yang dinilai dari hidup lu supaya lu tuh insecure gitu. Nah, itu yang lu perlu tanamkan dalam kepala lu untuk bisa pinter dan percaya diri. Yang pertama tadi, jangan terlalu nganggap orang tuh di atas lu gitu. Ya memang lah, mungkin orang di atas lu, tapi lu harus berpikir bahwa gua akan bisa achieve itu suatu saat nanti. Jangan berpikir bahwa orang yang di atas lu akan selamanya di atas lu. Enggak, dunia itu berputar. Lu harus tahu dunia itu berputar, dan lu harus tahu bahwa ketika dunia berputar nanti, lu yang akan di atas sana. Walaupun mungkin belum tentu terjadi, tapi lakukan aja dulu, tanamkan aja dalam kepala lu gitu, biar tercipta kepercayaan yang ada dalam kepala lu, sugesti lu tuh bergerak. Kalau lu dari awal mikir bahwa lu orang yang gak ada nilainya, ya akan terbentuk seperti itu dalam kepala lu. Jadi ngerti gak poinnya?